Hai teman-teman, selamat sore. Kali ini kita tidak hanya mendengar cerita sedih, tapi cerita yang penuh misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan. Cerita tentang sekelompok siswa yang main ke curug di tempat yang dilarang. Dan apa yang terjadi, mereka itu menjadi rahasia yang mengganggu tidur banyak orang. Siap mendengarnya? Mari kita mulai ceritanya. Di pinggir kota ada sebuah sawah tua yang sudah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun. Orang-orang lokal menyebutnya sawah kematian, karena dulu ada seorang anak yang hilang di situ dan tak pernah ditemukan. Sejak itu, warga melarang anak-anak main ke sana. Tapi bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 2, terutama kelompok teman yang dipimpin oleh Rio, tempat itu terasa menarik. Yang dilarang itu yang paling menyenangkan, ujar Rio setiap kali mengajak teman-temannya ke sana. Pada hari Jumat yang mendung itu, Rio mengumpulkan 5 teman lainnya, Siti, Adit, Lina, Bima, dan Dina. Malam ini kita main ke curug di sawah kematian. Dijamin seru banget, ujar Rio dengan senyum licik. Gak usah deh, khawatir ada yang salah, katakan Siti ragu. Ya udah, yang takut jangan ikut, ejek Adit. Akhirnya semua setuju, mereka akan bertemu di sawah pukul 8 malam. Setelah semua orang tidur. Malam itu langit sangat gelap, tidak ada bulan, hanya bintang-bintang yang samar. 6 anak itu berkumpul di gerbang sawah yang rusak. Aturannya sama ya, yang jadi elang harus nyari semua burung yang bersembunyi. Waktu hanya 30 menit. Kalau semua ketemu, elang menang. Kalau ada yang belum ketemu sampai waktunya habis, burung menang, teriak Rio sambil memutar koin. Hore, aku yang jadi elang, teriak Adit setelah koin jatuh. Rio, Siti, Lina, Bima, dan Dina langsung berlari ke dalam sawah, mencari tempat sembunyi. Sawah itu penuh dengan semak-semak yang tebal, parit-parit yang dalam, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi seperti monster di malam hari. Rio bersembunyi di balik pohon pinus yang besar. Siti sembunyi di celah parit. Lina bersembunyi di balik gudang tua. Bima bersembunyi di balik semak-semak, sedangkan Dina berlari jauh ke dalam sawah, mencari tempat yang paling sulit ditemukan. Adit mulai mencari. Dia berjalan perlahan dengan setiap suara. Rio, aku tahu kamu ada di situ, teriaknya sambil mendekat pohon pinus. Rio keluar dengan senyum kaget. Wah, cepat banget, ujarnya. Kemudian Adit menemukan Siti di parit, lalu Bima di semak-semak, lalu Lina di gudang kayu. Hanya Dina yang belum ketemu. Dina, waktunya sisa 5 menit, keluar aja, panggil Adit, tapi tidak ada jawaban. 6 menit kemudian waktunya habis, tapi Dina masih tidak muncul. Dina, mainnya udah selesai, keluar dong, panggil semua teman-temannya. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Mereka mulai khawatir. Mungkin dia masih main, serunya, kata Bima. Ayo kita cari bersama, katakan Rio. Mereka berjalan menyebar memanggil nama Dina. Rio berjalan ke dalam sawah yang lebih dalam. Dia mendengar suara tangisan yang lemah.
"Rio, tolong!" Suara itu seperti Dina. Rio berlari ke arah suara. Dia menemukan Dina duduk di tepi parit. Wajahnya pucat dan matanya terkejut. "Dina, kamu apa ya? Kenapa menangis?" tanya Rio. "Ada orang di situ," ujar Dina sambil menunjuk ke dalam parit. Rio melihat ke dalam, tapi tidak ada apa-apa. Hanya air yang keruh. Rio tiba-tiba, lampu senter Rio padam. Di kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki yang pelan mendekati mereka. "Siapa itu?" teriak Rio. Tidak ada jawaban. Lalu mereka mendengar suara yang aneh, seperti orang yang menangis dan tertawa sekaligus. "Ayo pulang cepat," teriak Dina sambil menarik tangan Rio. Mereka kembali ke arah teman-temannya. Tragedi yang terjadi. Saat mereka bertemu dengan teman-teman lainnya, mereka melihat Adit terdiam di tepi parit yang besar. Badannya gemetar. "Adit, apa yang terjadi?" tanya Siti. Adit tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke dalam parit. Semua mereka melihat ke dalam, dan apa yang mereka lihat membuat mereka menangis terisak-isak. Di dalam parit terbaring tubuh seorang anak yang mengenakan seragam sekolah yang sama dengan mereka. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya pucat, dan matanya terbuka lebar. Tapi itu bukan Dina. Itu adalah tubuh anak yang hilang di sawah itu 10 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Dia sudah hilang lama, teriak Bima. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara Dina yang berasal dari atas bukit. "Teman-teman, tolong aku!" teriaknya. Mereka berlari ke atas bukit. Saat mereka tiba, mereka melihat Dina berlari di tepi jurang yang dalam. Tubuhnya gemetar. Dia seolah-olah tidak melihat teman-temannya. "Dina, jangan ke situ!" teriak Rio. Tapi Dina malah melangkah maju. Dia memanggilku. "Dia mau aku ikut dia," ujar Dina dengan suara hampa. Sebelum siapapun bisa menangkapnya, Dina terjatuh ke jurang. Suara benturan yang keras terdengar, lalu keheningan total. Misteri yang belum terpecahkan. Teman-temannya menangis dan memanggil bantuan. Polisi dan warga datang ke tempat kejadian. Mereka mencari tubuh Dina di jurang, tapi tidak ditemukan. Hanya ada sepasang sepatu yang dikenakan Dina, yang terjatuh di tepi jurang. Dan yang paling aneh, ketika polisi memeriksa tubuh anak yang hilang 10 tahun lalu, mereka menemukan bahwa tubuh itu masih segar, seolah-olah baru saja meninggal. Setelah kejadian itu, sawah itu ditutup rapat oleh pemerintah. Teman-teman Dina, Rio, Siti, Adit, Lina, dan Bima selalu menderita mimpi buruk. Mereka selalu melihat wajah Dina dan wajah anak yang hilang. Beberapa dari mereka bahkan harus berobat ke dokter jiwa. "Kita seharusnya tidak main ke sana," ujar Rio dengan suara sedih. Beberapa bulan setelah kejadian, orang-orang lokal berkata bahwa anak yang hilang itu mencari teman untuk mengiringinya. Dan Dina adalah yang terpilih. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Tubuh Dina sampai sekarang belum ditemukan. Dan tubuh anak yang hilang tiba-tiba menghilang.
Tubuh anak yang hilang itu tiba-tiba menghilang lagi dari tempat di mana mereka menemukannya. Semua itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Teman-teman, cerita ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita mengerti. Tempat yang dilarang biasanya ada alasan mengapa dilarang. Jangan biarkan keinginan untuk mencari keseruan membuat kita lupa tentang keamanan dan rasa hormat terhadap tempat-tempat yang memiliki cerita. Dan selalu ingat teman adalah anugerah yang berharga. Jangan pernah biarkan temanmu sendirian dalam kesulitan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dina dan anak-anak yang hilang. Apakah itu hantu atau hanya kebetulan yang aneh? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi yang pasti, cerita ini akan selalu tinggal di ingatan mereka yang mengalami kejadian itu. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga kita semua selalu aman dan terlindungi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang mungkin lebih misterius lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.